Baik, ahibati fillah, 3 pertanyaan tadi tidak dijawab dengan hafalan. Kalau bicara hafalan, senok hogron hafal Quran. Ada orang-orang munafikun hafal Quran, tapi menjawab pertanyaan itu dengan keyakinan. Makanya kalau orang itu adalah orang yang beriman, bukan orang yang pura-pura beriman, bukan yang imannya karena ikut-ikutan, tapi imannya khalisan lillah, maka dia akan menjawab mengatakan Rabbi Allah wa dinil Islam wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian akan ada yang menyeru dari langit mengatakan an sadaqa abdi, benar, benar. Tapi kalau dia orang munafik, fajir, ketika ditanya man rabbuk, ma dinuk, man nabiyuk, dia mengatakan sami'tun nas yaqulun faqultu. Jawaban dia bisa dia jawab Tuhannya Allah, bisa dia jawab nabinya Muhammad SAW, bisa dia jawab Islam agamaku. Tapi apa kata dia? Aku mendengar orang mengatakan itu, aku pun mengatakan seperti itu. Orang mengatakan nabinya Muhammad, ya aku katakan Muhammad. Tanya agamanya apa? Oh, Islam. Islam, KTP-nya Islam dia. Tapi ternyata dia bukan orang yang benar-benar beriman, hanya pura-pura beriman. Maka akan ada yang menyeru dalil mengatakan an kadzaba abdi, bohong dia selama ini. Ahibati fillah, Ibnu Hibban dan Imam Tabrani meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan walladzi nafsi biyadi, walladzi nafsi biyadih, demi yang jiwaku berada di tangannya, yakni demi Allah azza wajalla, yang jiwa kita semua ada di tangan Allah. Innal mayyita la yasma'u khafqa ni'alikum hina tuwalluna anhu mudbirin. Sesungguhnya mayit itu mendengarkan suara sandal kalian ketika kalian pergi meninggalkannya. Kita lihat yang ramai, tahu-tahu sepi, senyap. Fa in kana mu'minan, kalau dia orang yang beriman, kanatis shalah 'inda ra'sihi, maka salat akan berjaga di kepalanya. Dalam riwayat lain dikatakan bacaan Quran, karena orang salat biasanya baca Quran, akan ada di arah kepalanya. Jagain orang ini. Waz zakatu an yaminihi was shaum an yasarihi, zakat di kanannya, puasa di kirinya. Sholatnya benar orang ini, puasanya benar, zakatnya benar. Wa kullu fi'lil khairat minas sadaqa wassila wal ma'ruf wassila wal ma'ruf wal ihsan ila nas 'inda rijlih. Semua amal kebajikan lainnya yang seperti sedekah sunnah, silaturahim, berbuat amar ma'ruf nahi mungkar, berbuat baik kepada orang, itu akan berjaga-jaga di kakinya. Hari itu semua yang kita kerjakan jamaah akan kita rasakan. Hari ini enggak. Antum datang ke tempat ini capek, lelah, nggak dapat apa-apa. Pulang dapat apa antum? Ada pembagian fulus di luar sana? Nggak ada. Yang ada sandal hilang, Ustaz. Terjadi tuh kadang-kala sesuatu, aduh, anak udah niat kajian ikhlas lillahi ta'ala, itu kita datang melaksanakan ibadah. Antum sholat malam 1 jam, antum sholat pagi hari, apa gaji antum bertambah? Enggak. Yang ada ngantuk kadang-kala kita. Ini gara-gara sholat malam ini. Sholat malam disalahkan. Kita ibadah bener jemaah. Makanya orang kadang-kala heran lihat orang Islam berpuasa. Sampai ada cerita kawan di Jepang, dia nggak boleh puasa sama perusahaan tempat dia kerja. Jangan, kata dia, kok nanti sakit. Kata dia, enggak, ini perintah Tuhanku. Apa kata bosnya? Ini aku kasih makanan, Tuhanmu nggak tahu lah, kau makan. Ini
Ini orang memang nggak beriman. Kita puasa di dalam kamar, tidak ada satupun yang melihat kita. Kita nggak makan, kita nggak minum, karena kita beriman gitu loh. Maka disinilah bagaimana zakat di kanan, puasa di kiri, jagain orang ini. Keluarganya udah pulang, harta yang dia kumpulkan juga sudah dibagi mungkin. Tapi hanya amalan yang kata Nabi SAW akan menemani di kuburan. Dan Nabi sebutkan secara spesifik amalan ini ada di mana. Menjagain orang ini. Fayu'ta min qibali ra'sih. Didatangin dari arah kepalanya, mau diadab orang ini, mau disiksa. Apa kata salat? Ma qibali madkhal. Nggak bisa, dari arahku nggak ada cara masuk dari arahku. Salatnya lengkap jemaah. Tapi gimana dengan yang salatnya cuma Jumatan doang? Ini orang salatnya lengkap. Kata dia, nggak ada pintu masuk dari arahku, nggak bisa. Wa yu'ta an yamini. Dari kanan datang. Maka zakat mengatakan nggak ada. Orang ini selalu membayar zakat, gitu deh. Nggak ada. Masuk dari tempatku nggak bisa. Dari yang lain mungkin bisa, tapi dari sini nggak bisa. Dia memang jaga di sana. Datang ke kanan, masya Allah. Puasanya belain orang ini. Ada sebagian orang yang rajin zakat, tapi nggak puasa. Kita juga melihat ada orang yang puasa Ramadan, tapi nggak sholat. Kalau waktu berbuka, masya Allah, buka bersama kita, insya Allah. Waktu sholat maghrib, aduh, anak pulang duluan. Ada orang nggak sholat ya, man. Maka engkau akan lihat dari mana engkau akan disiksa. Kemudian datang dari arah kirinya, arah kakinya, semua amal soleh, perbuatan baik kepada manusia akan mengatakan ma qibali madkhal, nggak ada tempat masuk dari tempatku. Fayuqalahu ijlis, dia katakan duduk engkau sekarang. Udah, malaikat ini nggak bisa nyiksa orang ini. Lalu diperintahkan untuk duduk. Fayajlis, duduk. Ini di alam barzakh. Yang tadi kita bicarakan keluarganya ini, mungkin anaknya sudah tidur, istrinya udah capek semua. Nih orang belum selesai urusan. Kemudian orang ini duduk. Qad muthilat lahu syamsu qabl danat lil ghurub. Digambarkan kepada orang ini di alam sana ada matahari yang sedang mau tenggelam. Apa kata Nabi SAW? Orang ini tanya lagi, akhbirna amma nas'aluk. Kita mau tanya sama engkau jawab pertanyaan kami. Apa kata orang ini? Da'ni hatta usalli. Tunggu dulu, aku mau sholat dulu, kata dia. Karena dia orang yang rajin sholat. Ketika lihat matahari mau tenggelam, dia tahu belum sholat, dia kata dia. Biarkan aku mau sholat dulu. Mau sholat asar mungkin dia. Pikiran dia, ini orang kalau sudah cinta dengan sholat, dia tidak akan pernah berpikir meninggalkan sholat. Fayuqal innaka sataf'al. Engkau akan sholat bentar lagi, kata malaikat ini. Tapi jawab dulu pertanyaan kami. Lalu orang ini mengatakan, wa amma tas'alunani. Apa yang kalian hendak tanyakan? Pertanyaan yang pertama disebutkan dalam hadis ini, ara'aita hadzal rajul alladzi kana fikum. Apa pendapatmu tentang orang ini? Apa kesaksianmu atas dia? Lalu orang ini tanya, siapa? Muhammad. Muhammad maksud. Dia langsung tahu siapa yang dimaksud sallallahu alaihi wasallam. Fa yuqalu na'am. Iya betul tentang Muhammad. Asyhadu annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita dengar azan. Kenapa kita dianjurkan untuk menjawab azan itu? Supaya yang bersaksi bukan hanya muadzinnya, antum juga bersaksi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan agar kita tatkala mendengar muadzin mengatakan asyhadu anna Muhammad Rasulullah wa ana asyhad. Wa ana asyhad, dan aku juga bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Jangan dibiarkan lewat itu kesaksian jemaah. Wa annahu ja'ana bil bayyinat min indillah. Dia datang membawa kebenaran dari sisi Allah. Fasaddaqna. Maka kami percaya dengan dia, yakin sama dia. Fayuqalu lahu ala dzalika hayyid. Di atas itu engkau hidup, dan di atas itu engkau mati. Wa alaihi tub'atsu insyaallah, dan engkau akan dibangkitkan di atas kalimat itu juga, kesaksian itu. Adapun kalau orang-orang munafik tadi kita sudah sebutkan bagaimana dia menjawab. Malaikat akan mengatakan kepada la darait wala talaut. Engkau enggak tahu, engkau enggak belajar, engkau enggak baca, hidup hanya ikut-ikutan saja.
Maka akan ada yang menyeru dari langit mengatakan, hambaku ini telah berdusta. Ahibati fillah, selesai pertanyaan, Allah Azza wa Jal memberikan sebuah karunia kepada orang yang soleh ini. Apa? Ada yang menyeru dari langit mengatakan, hambaku telah jujur benar, fa'afrishuhu minal jannah, kasih dia permadani dari surga. Kadangkala ada kuburan yang kita lihat becek. Musim hujan ini sampai pakai pompa air ngeluarkan air. Kadangkala kering dikit langsung dimasukkan itu jenazah, udah selesai sudah. Tapi kalau dia orang soleh, setelah pertanyaan selesai, hamparkan bagi dia permadani dari surga. Wa albisuhu minal jannah, berikan pakaian dari surga. Waftahu lahu baban ilal jannah, bukakan bagi dia pintu ke surga. Maka dibukakan di kuburnya itu, dibukakan pintu sehingga datang aroma surga, wanginya surga. Dan kuburnya, kata Nabi SAW, wa yufsahu lahu fi qabrihi madda basarih, kuburnya diluaskan sepanjang dia memandang. Karena apa? Karena kuburannya ada di apa, kuburan yang mahal di Jakarta? Sandiaga. Sandiaga. Apa? Sandiago Hill. Karena di sana jadi luas lah, karena amalannya. Dalam kehidupan di dunia ini kita mendapatkan bagian kesenangan bukan karena amalan. Antum bisa lihat orang-orang yang selalu berada di sop pertama kadangkala hidupnya miskin, melarat. Tiap malam dia baca 1 juz, sulit ekonominya, bencana menimpa dia. Karena memang dunia ini darul amal, tempat untuk beramal, bukan untuk bersenang-senang di sini. Hisabnya nanti. Maka ini orang ketika sudah dikuburnya, walaupun menurut orang becek, kena air hujan ini dan itu, tapi karena amalan dia sejatinya telah dibentangkan kuburannya, dihamparkan permadani surga, dibukakan pintu surga. Jemaah antum bisa merasakan orang kepanasan, tahu-tahu kalau dibuka jendela, masuk AC, Allah enaknya. Dan dia akan merasakan aroma dan udara surga itu mulai di kuburan sana. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, innal qabra awwalu manzilatin min manazilil akhirah. Kuburan itu tempat persinggahan pertama ke akhirat. Terminalnya itu di kuburan tuh. Kalau di situ mudah hidupnya, yang selanjutnya insya Allah aman. Tapi kalau sudah di sana nggak benar, yang selanjutnya akan lebih berat. Kemudian ya namanya orang kalau sendirian, walaupun tempatnya luas nyaman, tetap kesepian. Antum bisa rasakan. Antum dikasih rumah luasnya 500 meter persegi, kamarnya ada 17. Antum sendirian jemaah. Kira-kira gimana perasaan antum di sana? Kayaknya ahsan ana di gubuk reot tapi sama sohib-sohib, ada kawannya. Maka Allah memberikan kawan kepada orang ini. Wa yatihi rajulun hasanul wajhi, datang kepada seorang dengan wajah yang indah, hasanul thiyab, pakaiannya bagus, thayyibur rih, aromanya wangi. Lalu tiba-tiba orang ini mengatakan, absyir billadzi yusurruk, bergembiralah engkau dengan yang menyenangkan hatimu. Hadza yaumuka alladzi kunta tu'adu, ini hari yang engkau dikasih janji. Kita semua dikasih janji sama Allah, Allah akan kasih balasan sama kita. Allah tidak pernah ingkar janji. Dan itu hari pertama Allah menepati janjinya, akan adanya pahala yang sudah Allah jelaskan. Allah menepati janji di dunia dan menepati janji di akhirat. Tapi ini dalam kehidupan akhirat. Ini hari yang engkau telah dijanjikan. Akan adanya hari kebangkitan nantinya, dimulai dari sini. Kemudian orang ini tanya, ya Allah, mudah-mudahan kita yang mengatakan itu. Man anta, kamu siapa ya? Gak kenal orangnya. Fawajhukal wajhul ladzi yaji'u bil khair, wajahmu wajah
orang yang membawa kebaikan, kata dia. Karena dia nggak kenal kata orang ini, ana amaluka saleh, aku amal solehmu. Fayaqul rabbi aqimis sa'ah, maka orang ini akan mengatakan, wahai Rabbku, bangkitkan kiamat. Kenapa? Karena dia belum bisa masuk surga. Masih ada jendela, ada pintu yang dapat merasakan aromanya surga, tapi belum bisa dia masuk surga sampai kiamat nantinya. Kemudian dia mengatakan, ya Allah, bangkitkan kiamat agar aku bisa kembali ke keluargaku dan hartaku. Maka dikatakan, uskut, belum waktunya, sudah engkau di sini dulu. Disuruh istirahat, dia merasakan kenikmatan di dalam kuburan tersebut. Kalaupun orang-orang kafir, ya, dia akan dimulai disiksa di sana. Dalam hadis riwayat Abu Dawud, Nabi SAW menyebutkan orang ini akan didatengin orang tadi, akan dibukakan pintu ke neraka, akan dikasih hamparan permata dari neraka. Dia akan mencium aromanya neraka, busuknya neraka. Kemudian datang orang yang wajahnya buruk, jelek, busuk, lalu mengatakan, absyir billadzi yasu'uk, bergembiralah engkau dengan yang menyulitkanmu, yang buruk buat hidupmu. Ini hari yang engkau dijanjikan. Lalu apa kata orang ini? Engkau juga semoga dapat keburukan. Orang kan kalau dikasih berita buruk marah dia jamaah. Maka mayit ini juga marah. Man anta? Siapa engkau? Wajahmu wajah yang membawa keburukan, aromamu buruk. Kata orang ini, ana amalukal khabith, aku amal burukmu. Kok nggak kenal sama aku? Aku amal burukmu, kata dia. Fawallahi, kata amal ini, orang ini mengatakan, demi Allah, ma alimtuka illa kunta bati'an an ta'atillah. Aku nggak pernah kenal engkau kecuali orang yang lambat dalam ketaatan, sari'an ila ma'asiyatillah. Kalau diajak maksiat cepat engkau orang. Fajazakallahu syarran, semoga Allah memberikan balasan yang buruk buat engkau. Kemudian Allah kirim orang a'ma asam abkam, orang yang kata Nabi SAW buta, tuli bisu, pegang mizrabah. Dia pegang semacam palu yang besar, yang kalau palu ini digunakan untuk menghantam gunung Semeru itu jamaah, kana turaban, gunung itu akan jadi rata sama tanah, jadi debu. Lau duriba biha jabalun kana turaban fayadribuhu, maka orang ini dipukul dengan palu itu sampai menjadi debu. Kemudian dikembalikan, kemudian dipukul, dia berteriak-teriak, dia menjerit, tapi nggak ada gunanya, nggak ada penyesalan yang bermanfaat pada waktu itu. Selesai sudah. Karpetnya dari neraka, aroma neraka datang, maka dia hidup dalam ketakutan sampai kiamat. Berapa tahun kita hidup di dunia? 70 tahun mungkin, kalau sampai. Maka ahibati fillah, jangan sibuk dengan perjalanan hidup di dunia, lupa dengan perjalanan hidup setelah kematian yang akan lebih lama dan lebih panjang hidup kita di sana. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, berapa lama hidup di rumah yang hanya 5 kali 5? Berapa lama beliau hidup di rumah itu? Di kota Madinah beliau hidup 10 tahun di tempat itu. Di Mekah penuh dengan gangguan, hidup selama 53 tahun Nabi SAW. Hanya 63 tahun di muka bumi ini. Dan Nabi di kuburannya sudah berapa tahun? Antum? Berapa tahun Nabi di kuburan? 1435. 1438. Kapan Nabi mati? Ngitungnya itu dari tanggal Nabi meninggal dunia. Nah,
1380, ya, hampir benar. Belum benar. 1433. Sekarang tahun berapa? Tahun berapa? Sekarang 1443. (1432) jemaah. Nabi meninggal tahun 11 Hijriah. 1443 dikurangi 11 berapa? 32. Bener, nggak nyontek kan tuh? Kasihkan ke belakang. Masya Allah. Barakallahu fikum. Beliau sudah hidup di kuburannya 1432 tahun. Mana yang seharusnya kita pikirkan? Perjalanan yang mana? Ketika antum tahu mau melakukan perjalanan 2 hari, antum akan bawa bekal buat 2 hari itu. Kemudian dikatakan insya Allah 2 hari di sini, 2 tahun di sana. Mana yang antum akan pikirkan? Yang 2 hari ya secukupnya lah. Ana harus simpen untuk yang 2 tahun di sana. Barakallahu fikum. Udah selesai.